Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah proyek Django dan juga sebuah aplikasi dengan nama To-Do. Nah, di video kali ini saya akan bahas sedikit tentang views, bagaimana kita menggunakannya dan bagaimana kita menyambungkannya dengan URL supaya view itu bisa diakses dari browser. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu beberapa hal penting yang menyangkut bagaimana sistem URL di Django gitu loh. Jadi seperti ini. Teman-teman lihat yang ini, yang saya klik ini, itulah proyeknya kita. Jadi si proyek itu punya URL, masing-masing aplikasi juga bisa punya URL atau harus punya URL kali ya. Jadi bisa punya URL. Nah, jadi seperti teman-teman lihat di sini di proyeknya kita kan tadi itu ada admin ya. Kita lihat lagi ya, mana dia? Yang ini, terus yang di URL. Ini website ya, ini website, terus ini URL website. Nah, di sini ada admin seperti ini. Nah, ini adalah admin ini juga adalah aplikasi bawaan Django yang sudah dia install secara otomatis dan sudah dihubungkan dengan si proyek seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah proyeknya kita, dan ini adalah yang di kanan ini juga adalah aplikasi admin bawaan Django, dan ini di bawah ini, di bawah kiri ini, itu adalah aplikasi To-Do yang kita buat. Jadi sistem URL-nya Django itu seperti ini, teman-teman. Kita mulai dari proyek, ya kan? Misalkan kita ketik admin di browser, maka dia akan menjalankan si aplikasi admin bawaan Django. Nah, kalau kita tambahkan misalkan di sini, di sini, nanti kita tambahkan satu aplikasinya kita, URL aplikasinya kita. Dan kalau kita ketik tambahkan To-Do di URL, maka dia akan menampilkan aplikasinya kita. Jadi misalkan kita ketik To-Do terus create, maka kita akan menjalankan view dengan nama create-nya kita. Misalkan kalau kita hanya ketik To-Do aja tanpa apa-apa di belakangnya, maka secara yang ini, yang di atas ini, kita akan jalankan si view index-nya kita gitu. Terus misalkan kalau nanti ada To-Do // terus ada ID-nya, terus / lagi, terus ada delete, maka nanti kita akan menjalankan si views untuk menghapus To-Do-nya kita. Jadi seperti itu arah URL-nya gitu loh. Nah, sementara yang kita punya seperti ini, kita belum ini, ya kan? Jadi yang kita punya itu seperti ini. Teman-teman perhatikan ini bawah, ya kan? Yang ini 1, 2, sama 3. Kita udah punya proyek, kita udah bikin aplikasi. Yang di bawah ini kita bikin aplikasi. Kita sudah punya views, artinya file view-nya ya. Jadi file views-nya itu yang ini, yang kita To-Do, terus file views.py ini. Meskipun kita belum buat ini masing-masing handlernya seperti ini, belum. Jadi kondisi proyek kita baru seperti ini. Kita udah punya proyek, aplikasinya sudah jadi, artinya kita sudah buat aplikasi, tapi view, URL, dan si proyek itu belum nyambung. Jadi pertama kita buat view dulu, oke? Sebelum kita bisa sambungkan dengan URL, seperti ini teman-teman. Dev index request. Jadi kita harus return response. Jadi kita import dulu responnya from Django .http import http response seperti itu. Jadi ini kita akan return text response lah, biasa misalkan hello world seperti itu. Jadi kita return aja http response mana ya, belajar Django. Jadi kita sudah bikin fungsi view pertama kita beri nama index, dan ketika kita akses dia hanya akan menampilkan belajar Django, teks belajar Django seperti itu. Sekarang kita jalankan, kita buka browser, kita akses misalkan si To-Do. Nah, kok nggak ada? Yaitu seperti saya bilang tadi, ini kondisi proyeknya kita sekarang. Kita sudah bikin view indeksnya, tapi kita belum sambungkan dia dengan URL-nya, ya kan? Nah, jadi itu intinya teman-teman. Sekarang kita sambungkan dia.
kita ingat kita punya view namanya index, kita masuk ke si to-do. Nah, terus di mana kita bikin URL-nya? Kita harus bikin dulu. Jadi seperti ini, kita bikin file baru di to-do namanya URL, pakai S ya, py from django.url import path, seperti itu. Oke. Terus kita bikin polanya. Jadi pola yang ini. Mana dia? Jadi kita bikin URL ini. Teman-teman lihat kan di sini ada to-do url.py. Jadi kita akan bikin apa ya? Namanya itu URL pattern, pola URL. Ketika polanya seperti ini, maka ini handlernya. Jadi ketika polanya kayak kosong seperti ini, seperti yang di atas, maka yang handle nanti si index. Ketika nanti polanya ada create-nya, maka nanti yang handle adalah si create yang belum kita buat. Oke. Sekarang kita buat namanya URL pattern. Jadi ini adalah sebuah list di mana kita memetakan antara pola URL dengan si handlernya atau si views-nya. Sekarang kita path, yang index kita kita kosongin aja karena kan kita nggak perlu embel-embel di belakangnya, jadi biarin kosong seperti itu. Maka handlernya mana? Handlernya si view index ini. Maka kita import dulu from import views. Jadi kan dia nih si URL sama si views ini kan di dalam satu folder ya. Jadi untuk mengakses file di sampingnya kita cukup panggil si dot ini. Jadi from dot, jadi from folder ini import file views. Seperti itu. Ketika path-nya itu kosong, artinya to do, tidak ada embel-embel di belakangnya, kita langsung handle aja pakai si views.index. Teman-teman lihat seperti ini, index, dan kita handle pakai index. Seperti itu. Dan di belakangnya kita bisa kasih nama. Name. Kita kasih nama aja, namanya index. Nama ini sangat berguna nanti kalau kita bekerja dengan template, teman-teman. Oke? Jadi gini, kita save. Jadi kita coba sini, kita coba si to do. Loh, kok nggak jalan? Ya iya, karena kita balik lagi ke editor. Kita sudah buat views-nya, dia respon seperti itu. Kita juga sudah bikin si URL-nya, pattern-nya seperti itu. Artinya, kalau kita lihat di sini, seperti ini, kita ini baru menyambungkan antara si URL sama si views. Nah kan, teman-teman bisa lihat kan ada yang kurang, yaitu kita belum menyambungkan si project URL dengan si app URL-nya kita. Jadi kita perlu menyambungkannya seperti ini. Gitu. Yang kita lakukan adalah dengan cara seperti ini. Kita balik ke si project kita, website, terus URL. Kita akan tambahkan di sana. Oke. Path-nya adalah to do. Setelah itu, kita include si URL yang kita buat ini. Nah, kita import dulu dari si URL django.url import path, include. Jadi kita include dia. Terus kita masukkan URL-nya kita. Pertama dia tuh di aplikasinya si to do dulu. Terus URL seperti itu. Ya kan? Jadi sama seperti si admin ini, dia tuh disambungkan dengan si aplikasi Django admin, yaitu admin site.url. Sedangkan aplikasinya kita sambungkan dengan si aplikasi to-do-nya kita, itu include to-do.url. Terus kenapa beda? Ya kenapa nggak samain aja? Kayak misalkan to-do.url, kenapa nggak samain aja seperti ini formatnya ya? Dia itu bisa dipanggil seperti ini karena dia itu si aplikasi bawaan, teman-teman ya. Nah, jadi setiap aplikasinya kita, aplikasi custom yang kita bikin, itu harus di-include seperti ini. Jadi, nama aplikasinya pastinya si to-do, dan nama filenya itu si URL ini. Jadi, si URL ini kan. Dan tidak perlu pakai py, itu nggak perlu, karena dia sudah tahu bahwa itu adalah filenya. Kita save. Satu hal lagi adalah, teman-teman, jadi di sini kita namanya tuh URL pattern. Jadi itu harus namanya persis seperti itu ya. Itu nggak boleh diganti namanya cuman URL, nggak boleh seperti itu. Harus persis URL pattern. Sekarang coba kita lihat apa hasilnya. To do.
Nah, ya kan? Si to do belajar jauh gitu. Sekarang kita coba eksperimen dikit dengan si pet ini. Kita misalkan si petnya kita kasih indeks. Kita save. Kita reload lagi. Nah, error kan ya karena kita sudah ganti si petnya si to do dengan indeks. Keren, mantap. Oke, sekarang kita balikin aja ini. Jadi dengan seperti itu kita sudah bisa menyambungkan si project dengan URL aplikasi dengan si views, teman-teman. Oke, saya akan review lagi apa yang sudah kita buat di video ini. Jadi kita hapus ini dulu. Jadi awalnya kita punya seperti ini, aplikasinya kita tuh belum terkoneksi ke ke URL-nya si project, makanya kita belum bisa akses dia. Nah, kita sudah bikin view si index seperti itu. Terus kita sudah bikin si URL pattern-nya itu untuk menghandle pet kosong seperti itu. Jadi itu artinya kita sudah menyambungkan si to do URL dengan si to do views. Selanjutnya, yang terakhir kita juga sudah menyambungkan si website URL dengan si to do URL seperti itu. Makanya ketika kita request dia di browser to do, dia tuh langsung jalannya tuh dari sini sampai sini sampai sini. Makanya dia tuh bisa menampilkan teks yang sudah kita buat di views. Oke, jadi mungkin segitu dulu ya untuk video yang ini. Selanjutnya kita akan coba menggunakan template. Jadi kan teman-teman lihat di views-nya kita responnya kan cuma teks biasa, ya kan? Gimana kalau kita mau ngerespon HTML? Terus gimana kalau HTML-nya itu kan nanti kan cuma nggak HTML kan, nanti perlu ngeload si JavaScript, kita juga perlu ngeload CSS misalkan, gimana caranya? Oke, itu di video selanjutnya. Jadi tetap kencang, tetap semangat untuk mengikuti tutorial ini. Sampai jumpa di video berikutnya.